C. Yo. Yo everybody. Halo semuanya. Selamat malam minggu. Halo semuanya. Selamat datang. Fajri, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Halo. Luf, halo bang. Halo, Bos Gareng. Tumben live Sabtu bang. Iya nih. Tadi balik cepet 8:30 udah balik. Terus kayak daripada nganggur kan, ya udah live aja iseng. Shipping official. Serok ARB di harga berapa bang? Waduh, pertanyaannya direct sekali. Gue dapat airdrop untuk Arbitrum, tapi sementara ini ya target gue kalau di bawah $1 sih gue rencananya mau beli gitu. Kita lihat aja, semoga dikasih ya. Target gue sih segitu ya, di bawah $1 gue akan coba akumulasi lagi ya. Nggak tahu dikasih atau nggak, kita lihat aja. So far kalau menurut gue masih ada possibility untuk turun dulu gitu ya, kira-kira gitu. Oke, seperti biasa gue nggak ada satu topik spesifik ya untuk dibahas. Jadi teman-teman yang ciptain topiknya ya, gue akan bahas sesuatu dari komentar teman-teman. Oke, sip. Bang, itu kenapa koin bola pada terbang? Jujur gue nggak perhatiin koin bola. Ya kalau misalnya koin-koin kayak gitu ya kadang-kadang ya nggak bisa ketebak lah ya, ada momen-momen tertentu tahu-tahu terbang gitu, itu terlalu sulit lah ya. Gue nggak tahu sih kalau koin bola kenapa terbang. Yang dulu gue beli itu adalah koin-koin negara sebelum Piala Dunia, Spanyol, Argentina, Brazil, Portugal gue beli semua, dan gue waktu itu cuan gede banget pas sebelum Piala Dunia. Pas Piala Dunia mau mulai gue jual. Itu buat gue seasonal banget sih itu, di drive narasi banget gitu. Gue udah mention dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Kalian kalau follow TikTok gue notice pasti. Kalau udah follow lama pasti notice. Gue udah dari kayak 3-4 bulan sebelumnya gitu. Bahkan waktu itu sempat diundang sama sama Deepcoin ya kalau nggak salah untuk jadi pembicara. Mereka bikin event. Dan waktu itu gue kasih tahu, gue spill gue lagi beli apa aja gitu. Kan gue jelas kalau di 2022 gue nggak ada posisi kayak Bitcoin, Ethereum gitu kan. Gue advice untuk exit bener-bener kan, dari sejak 2021 akhir gue udah advice exit, nggak usah invest gitu. Tapi gara-gara ada narasi World Cup, wah gue beli-beliin tuh dari bulan Juli atau Agustus kalau gue nggak salah. Dari sekitar situ gue beli gitu. Tapi pas World Cup mau mulai gue exit semua gitu ya. Tapi kalau yang sekarang gue nggak tahu kenapa pada terbang, gue jujur udah nggak perhatiin lagi. Neza Rahayu 506, halo selamat malam minggu semuanya. Oh ya, untuk Evans romansik selamat malam minggu. Fajri, cemana kabar kripto bang? Ya, apanya nih, biasa aja sih, seperti yang gue bilang, gue akan akumulasi terus ya. Again, gue long term sangat bullish on crypto, itu yang gak akan pernah berubah. Walaupun gue sepanjang tahun 2022 gue bearish banget, cuman ya kalau untuk per akhir tahun ini kan gue udah bilang gue balik bulls lagi kan. Cuman sayangnya gue sempat berpikir akan drop sampai 10 sampai 12 dulu gitu loh, karena ada beberapa faktor kan waktu itu gue share cukup banyak gitu, tapi kayaknya nggak dikasih ya. Historically selalu Desember itu jadi bottom untuk Bitcoin gitu, makanya sejak Januari pertengahan pas gue lihat kayaknya nggak dikasih, udahlah gue beli aja gitu. Walaupun gue nggak buy perfect pas 15.000, gue nggak buy perfect di situ gitu. Buat teman-teman yang buy pas di 15.000, beruntunglah kalian gitu. Gue nggak buy pas di perfect 15.000, sekitar 18-19 kalau nggak salah gue buy. Tapi ya udah, gue sepanjang tahun ini gue akumulasi, gue nggak pusing ya gitu. RH, halo bang, halo Evans, besok Paskah. Yoi, besok Paskah, makanya kita live dulu bahas airdrop Sui. Sui jujur gue nggak terlalu perhatiin, nggak terlalu gue kejar. Jujur aja Sui gue nggak terlalu perhatiin ya. Fajri, Zilika gimana bang? Zilika jujur nggak masuk radar gue. Jadi gue nggak perhatiin juga sih gitu. Tapi ya sekali lagi seperti yang gue bilang ya,
kalau nggak masuk radar gue bukan berarti gue bilang itu jelek atau bearish, enggak ya gitu kan. Kripto itu projectnya tuh ada puluhan ribu men gitu, terlalu sulit lah kita pantau semuanya tuh, sulit banget, sangat-sangat susah ya. Jadi gue tuh hanya fokus ke beberapa aja gitu ya. Shiba, tanggal berapa mulai bull run bang? Buset, susah banget. Tapi kalau spesifik bilang ya, menurut gua bull run itu selalu start ya setelah Bitcoin halving. Ini udah gue mention berkali-kali. Tunggu aja Bitcoin halving itu biasanya bull run start ya. Tapi akumulasinya atau belinya jangan pas bull run menurut gua. Akumulasinya ya sepanjang tahun ini. Kan rencana, bukan rencana ya. Kalau berdasarkan date ya, harusnya next Bitcoin halving di sekitar Maret pertengahan atau April gitu ya, di sekitar situ sementara estimasi tanggalnya. Ya udah, historically bull run selalu start di situ. Ya udah, kayak buat gue sepanjang tahun ini akumulasi aja gitu ya. Ian Ewa 5 koin rekom, buset, ini sekali sekali ke jebret ke bawah udah banyak banget nih. Ntar ya, gue balesin dulu nih. Ian Ewa 5 koin rekom. Ya balik-balik ini sih menurut gue tergantung masing-masing ya, tergantung portfolio masing-masing, tergantung risk management masing-masing gitu ya. Tapi kalau gue boleh sebut beberapa ya kayak Ethereum, ICP, Arbitrum, gue sangat bullish gitu ya. Sweet Sunday 2020, resesi jadi gak nih bang? Ini buat gue satu hal yang faktornya terlalu banyak, jadi kayak gue udah gak terlalu prefer bahas ini sih gitu. Walaupun kemarin tuh kan sempat hot, dan khususnya beberapa waktu terakhir lagi kan jadi hot lagi nih gitu ya resesi. Tapi gue nggak terlalu nggak terlalu pusing sama hal ini sih sebetulnya, walaupun nih ada banks yang collapse gitu ya. Tapi again ya, gue nggak mau terlalu pusingin ini karena menurut gue ya udah gitu loh. Maksudnya justru resesi kan sebetulnya kalau kasarnya gini ya, resesi itu kalau dari perspektif yang lain kan sebetulnya itu peluang ya. Di situ terjadi wealth transfer, di situ banyak sekali gue sampai lupa anjir bahasanya. Deleveraging ya. Jadi leverage yang selama ini masuk di market yang sudah begitu lama berdiam ya, itu kan biasanya akan deleverage ya. Jadi kayak akan kena likuidasi gitu ya. Kalian udah bisa lihat lah kayak perbankan yang collapse. Jadi buat gue bisa ya mungkin aja terjadi, sangat possible. Tapi ya kembali ya, gue nggak bilang gue expert di situ. Gue baca-baca yes, tapi gue nggak bilang gue expert. Jadi gue lebih prefer untuk ya udah gue akumulasi, gue buy apa yang gue percaya aja gitu loh. Toh kalau kita compare gitu ya, kripto itu udah murah banget, udah koreksi 70% sampai 77% kemarin kan, sampai dari 69 ke 15 gitu. Ya udah, menurut gue waktunya buy sih. Gitu sih. Oke. Neza Rahayu 506, Bang, pembagian ETH kayaknya bakal turun dulu ya. Nah, ini nggak tahu nih sorry, Shanghai upgrade bakal dump atau nggak tahu. Gue nggak terlalu pusing sebetulnya ya. Balik-balik ya, gue nggak terlalu pusing sih. Gue terus fokus akumulasi ya. Tahun ini tuh gue trading tipis-tipis banget, jadi gue nggak terlalu pusing. Oke? Piko baru ada notif langsung gabung pengen daging. Waduh, thank you loh. Tapi nggak tahu ya gue hari ini bisa share daging atau nggak, tergantung pertanyaannya ya. Oke. Bandit Tose, kenapa koin-koin yang gak worth lagi di market nggak di dailies kayak ASIC, SLP dan Luna? Wah, nggak tahu ya. Itu tergantung exchange-nya lah. Bang, untuk hold sampai 2025 apakah top 10 masih rekomen? Oke, ini untuk people nih pertanyaan menarik. Nah, gue suka nih pertanyaan menarik gini nih dari people. Bang, untuk hold sampai 2025 apakah top 10 masih rekomen gak atau ada koin baru yang lebih oke? Ini gue pernah share juga sebelumnya di salah satu video gue di TikTok ya. Gue pernah compare top 10 cryptocurrencies by market cap di setiap cycle 2014, 2018, dan 2022 ya. Snapshot yang gue ambil waktu itu adalah di top cycle-nya. Jadi waktu cycle pertama topnya itu kan di Desember 2013 Bitcoin ya. Sedangkan untuk alts itu topnya di Januari 2014 ya. Selalu ada delay 1 bulan. Terus di second cycle juga sama. Topnya Bitcoin itu 20 ribunya di Desember 2017. Untuk alts, Ethereum dan alts itu topnya itu ada di
Januari 2018. Dan third cycle kemarin, Bitcoin itu topnya juga di November 2021, sedangkan Ethereum kalau teman-teman perhatikan ada di Desember 2021 ya. Gue ambil snapshotnya nih ya di Bitcoin top ya sama Ethereum top, dan snapshot di first cycle, second cycle, dan third cycle ya. Teman-teman boleh cek ya, tapi itu udah videonya kayaknya udah jauh deh, udah jauh kayaknya itu gue bikin dari 2022 awal pertengahan gitulah ya. Intinya ya di setiap cycle top 10 itu berubah ya. Gua nggak bicara stablecoin ya. Lu buang USDT itu lu buang ya. Gua nggak bicara stablecoin. Gua bicara top 10 crypto coin atau token ya. Itu top 10-nya di first cycle, second cycle, dan third cycle berubah semua. Ya, nggak semua sih berubah. Rata-rata berubah. Yang masih stay itu kayak XRP, Ethereum, Bitcoin gitu ya. Itu masih konsisten di situ. Tapi overall semuanya berubah. Overall ya, kebanyakan berubah. Jadi kesimpulannya adalah ya, ya top. Jadi gini, apa yang menjadi top 10 di cycle kemarin bisa jadi tersingkir di cycle berikutnya ya. Makanya kenapa reason gue untuk bilang kalau fokus kalian adalah return on investment, yang kalian akumulasi itu adalah project yang lahir di bear market ya. Itu salah satu reason gue punya teori tersebut gitu ya. Jadi akumulasi project yang lahir di bear market aja gitu. Kenapa? Karena terbukti di setiap cycle top 10-nya itu berubah-ubah ya. Temen-temen jangan percaya gue ya, by the way jangan percaya gue, karena gue demen riset, gue demen ngulik ya. Gue gue cuman share hasil kulikan gue. Temen-temen kalau nggak percaya gue ya, buka aja CoinMarketCap ya, cari historical snapshot ya. Di situ ada semua datanya lengkap, teman-teman bisa bandingin sendiri ya. Gue secara pribadi udah bandingin, berubah semua tuh. Makanya kenapa gue bisa punya teori kesimpulan kayak gitu, kira-kira tuh kayak gitu. Ada dasarnya lah semua kenapa gue bilang yang akan gue akumulasi lebih banyak justru project yang lahir di bear market gitu ya. Project yang berpotensi ngasih return on investment tertinggi ya justru project yang lahir di bear market. Ya salah satu dasarnya ya karena itu top 10-nya berubah terus, kecuali Bitcoin, Ethereum, XRP gitu ya. Mereka masih market cap-nya masih sangat-sangat stabil dan cukup kuat lah. Kira-kira seperti itu. Tapi sisanya berubah-ubah. Prediksi gue pun di next cycle top 10-nya berubah lagi gitu ya. Berubah lagi. Mondoroy, Arbitrum gimana bang? Gimana apanya nih? Ini kadang-kadang nih gue kalau ditanya gimana nih bingung. Jadi gini, pertama-tama yang teman-teman perlu sadari nomor satu ya, gue pribadi udah punya. Jadi gini, kalau teman-teman memahami gimana pergerakan kripto ya, teman-teman akan punya teman-teman bisa set ekspektasi dengan benar menurut gua ya. Pertama-tama ya again, bull run itu selalu start setelah Bitcoin halving. Jadi jangan ngarep tahun ini Bitcoin tembus all time high itu. Gue nggak di posisi itu sama sekali ya. Jadi jangan terlalu overhype ya, jangan terlalu kayak ya overhype lah menurut gue statement yang tepat ya. Dan teman-teman kayak nggak hati-hati dalam melakukan pembelian, jadi akhirnya nggak optimal harganya gitu ya. Terus project-project yang launching itu ya berpotensi, sekali lagi ya gue bilang pasti ya, berpotensi untuk koreksi dulu bahkan sampai 80-90% ketika launching. Termasuk Ethereum, kalau teman-teman perhatikan Ethereum itu ketika launching di Agustus 2014 kalau gue nggak salah itu sempat terkoreksi sampai dengan 88% ya. Jangan percaya gue, cek chartnya aja udah gitu ya. Jadi ya menurut gua setiap project, even itu Arbitrum apapun gitu ya, ketika mereka launching sangat berpotensi untuk terkoreksi terlebih dahulu gitu, bahkan sampai 80-90% possible aja gitu. Tapi justru itu akan jadi perfect buying opportunity menurut gua gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya dapat airdrop nih, ketika dapat airdrop pas listing masih di harga 182 gitu misalnya, kok sekarang 1,1, wah Arbitrum jelek gitu ya. Ya itu mah capek deh gitu. Gue paling males ngomong kalau yang kayak gitu-gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Ya buat gue kalau 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 karena hal tersebut kalian masih panik ya, tandanya menurut gue ya kalian memang kurang riset gitu. Gue pribadi ya karena gue udah bener-bener ngulik, riset, ya gue gak pusing sama kayak gitu-gitu. Gue udah bener-bener
punya apa ya, punya plan yang mateng. Bahkan dari 2021 akhir 2022 awal gue udah punya plan yang sangat mateng untuk investment gue sampai 2025 2026. Dan gue nggak akan terpengaruh dengan pergerakan harga yang kayak gini-gini, ya biasa aja gitu loh, santai aja. Cuman ya kalau memang gue hoki, kalau gue cukup beruntung, ya ini akan jadi positif untuk trading gue. Tapi kalau nggak ya sudah gitu. Gue udah bilang mostly gue on spot, soalnya gue mostly di spot. Oke. Fajri Deva, gue udah serok ICP dan sekarang di earn di Binance. Oke, nice. Kalau gue jujur gue nggak earn di Binance, tapi gue staking di NNS ya. Itu gue staking di NNS. Tapi ya teman-teman ya terserah aja. Kalau misalnya teman-teman males ngulik NNS, Internet Identity gitu ya, ya sudah. Binance juga bisa jadi pilihan yang baik gitu. Tapi secara pribadi gue punya ICP, gue stake Neuron di NNS, terus gue look forward kalau misalnya ternyata ada yang launching lagi, kayak kemarin sempat launching SNS gitu ya, terus open chat ya, itu gue SNS belum join, tapi yang open chat gue join ya. Gue sacrifice ICP gue lumayan banyak di situ karena ya biasanya seperti yang gue bilang, project-project yang launching di bear market itulah yang punya potensi yang baik gitu ya. Open chat itu pas launching di harga 0,04 ya, bener kalau nggak salah. Terus sempet ditarik ke 0,8 jadi langsung 20x. Tapi terakhir gue lihat di 0,08 ya, jadi masih 2x lah dari harga launching gitu ya. Tapi kayak open chat gitu ya, kan pertama-tama itu langsung dibagi 5 tuh klaimnya kan. Jadi bisa klaim seperlima gitu kan ya, selama gue lupa 1 sampai 1,5 tahun ke depan lah ya. Tapi gue langsung restake lagi karena gue nggak punya plan untuk jual gitu. Seperti yang gue bilang ya, semua kripto yang gue beli on spot position, plan gue adalah gue akan hold sampai kapan? Sampai kuartal 4 tahun 2025. Oke, sekali lagi sampai kuartal 4 tahun 2025 gue akan hold, dan gue gak akan terlalu pusing dengan pergerakan harganya yang memang volatile lah. Itu ya, memang itulah cryptocurrency, emang seperti itu gitu loh, jenis aset yang bergeraknya kayak roller coaster. Teman-teman harus bisa terima itu, harus mengerti hal itu terlebih dahulu supaya nggak panik dan nggak pusing gitu loh, ngerti kan? Buat gue gini. um, dan kalau gue pribadi ya, gue nggak terlalu tertarik untuk catch roller coasternya gitu loh. Jadi kayak wah beli gitu. Kan ada orang-orang yang kayak gitu ya, mikirnya wah sayang nih turun 40% aturan jual dulu. Ya terserah sih, kalau lu memang tipikal yang kayak gitu silakan aja. Tapi gue pribadi sih gue hodl aja gitu. Devin 450 workshop via Zoom bayar gak bang? Ini nanya untuk workshop gue yang tanggal 6 Mei ya. Yes, ada biayanya. Tentu saja ada biayanya ya, karena tapi biayanya murah banget men, sumpah murah banget. Gue kan punya tim juga untuk ngadain workshop ini kan. Pertama-tama gue present ke tim gue untuk workshop ini. Dari Oktober November itu divaluasi, harusnya workshop gue nilainya bisa jutaan. Beneran serius, gue gak bohong, harusnya nilainya bisa jutaan gitu. Cuman kayak menurut gue itu nggak kejangkau semua orang, jadi kayak gue turunin jauh lah di bawahnya gitu, kira-kira gitu ya. Gue turunin jauh di bawahnya, tapi tetap ada biayanya ya. Ada biayanya tetap. Teman-teman bisa pre-register aja by the way ya, nanti tim gue yang langsung akan kontak. Garap Sui, gue nggak garap Sui, sorry. Luf, bisa nggak bang ARB sampai $3 kayak OP? In my personal opinion ya, untuk Arbitrum ya, setelah Bitcoin halving sampai 2025 sangat possible ya. PP by one, gimana tanggapan lu bang mengenai orang-orang yang nganggap crypto scam? Gak ada masalah sih menurut gue ya, gak ada masalah kalau kamu nganggap crypto scam, gak ada masalah. Karena gini, gue tuh apa ya, gue emang terbiasa untuk nggak terpengaruh sama omongan orang, dan orang lain mau punya pendapat apa ya silahkan. Karena kalau orang bilang crypto scam, ya memang bener scam banyak, bukan memang bener scam ya, tapi memang bener banyak sekali project crypto yang scam, nggak salah gitu. Apa ya silahkan, karena kalau orang bilang crypto scam, ya memang bener scam banyak, bukan memang bener scam ya, tapi memang bener banyak sekali project crypto yang scam, nggak salah gitu loh, ngerti kan? Gitu, jadi kayak gue bilang nggak scam, ngapain gitu. Gue nggak tertarik untuk buang energi gue untuk hal-hal seperti itu, ngerti nggak sih? Kayak gue tuh nggak terlalu tertarik untuk ngedebat hal-hal seperti itu gitu ya. Balik-balik menurut gue semua tergantung, ya
tergantung apa yang kalian pelajari, apa yang kalian yakini, apa yang memang cocok sama kalian. Itu aja sih gitu. Ya, jadi kalau dibilang crypto scam gak sepenuhnya salah. Lu lihat Luna crash hancur kayak gitu, FTX, terus masih banyak lah project crypto yang kayak modal white paper doang tapi sebenarnya nggak ada yang jalan projectnya gitu loh. Jadi kalau dibilang crypto scam menurut gue tidak sepenuhnya salah gitu karena banyak memang project yang scam gitu. Cuman kalau kalian ngerti, kalau kalian pelajari semuanya dengan baik, kalau kalian pelajari fundamentalnya Bitcoin itu apa gitu ya, money itu apa, itu gue terlalu jauh ya, uang itu apa. Bang, Bitcoin tahun depan sekitar harga berapa? Waduh, susah banget nih, susah banget. Prediksi tahun depan harga berapa mah susah banget ya. Tapi kalau seperti yang gue bilang ya, tahun ini kan projection gue jelas. Tapi kalau tahun depan ya, nih teman-teman nggak tahu, gue nggak tahu teman-teman udah nonton video gue atau belum. Ada satu video TikTok yang gue bikin pas gue kemarin lagi jalan-jalan sama bini gue ke Penang, gue sempat bikin satu video intinya kapan Bitcoin balik ke all time high-nya lagi. Ya, teman-teman tonton deh. Dan waktu itu gue tarik di first cycle sama jadi di 3 cycle terakhir ya Bitcoin itu balik ke all time high-nya butuh waktu sekitar 1100 hari ya, jadi sekitar 2 tahunan lebih, bahkan 3 tahunan gitu, hampir 3 tahun mungkin ya. Intinya butuh waktu 1100 hari ya dari dari top balik ke top lagi ya. Jadi kalau memang berdasarkan teori tersebut, maka mestinya di November sampai Desember 2024 Bitcoin akan balik ke all time high-nya lagi gitu ya. Bentar, gue minum dulu aus coy. Jadi kalau lu tanya gue, tahun depan Bitcoin di sekitar harga berapa? Gue pribadi optimis ya, bukan bilang pasti ya. Gue pribadi optimis ya, di kuartal 4 di tahun 2024 Bitcoin akan kembali ke all time high-nya, which is di sekitar 69.000 ya. Dan mungkin sekitar tahun 2025 akan price discovery lagi. Gitu, tapi kembali ya, gue tuh nggak asal ngecap, gue nggak asal ngomong ya. Semua gue punya satu penjelasan yang logik dan terukur ya. Gue paling anti asal ngomong, gue paling anti ngomong ngecap asal-asalan. Aduh, gue paling anti lah. Gue biasain semuanya tuh ada reasonnya gitu ya, ada logical explanationnya ya. Kalau teman-teman tonton semua yang gue jelaskan pasti ada logical explanationnya ya. Jadi kalau ditanya Bitcoin tahun depan dalam arti 2024 di sekitar berapa, gue optimis kuartal 4 tembus all time high-nya lagi ya. Kalau mau lihat detailnya cek aja video gue, gue ada bikin tentang hal ini gitu. Oke, Duta Outfit Agix itu salah satu AI yang ya kita lihat lah ya. Gue nggak mau terlalu ngoceh, tapi gue pribadi ada Agix ya. AI ada yang gue koleksi juga. Bang ngantuk bang, iya nih gue mulai ngantuk nih jam 10 paling gue off ya. Oke, bang bahas coba Taiko testnet. Apakah swap and add poolnya error? Enggak kok. Taiko gue udah garap. Taiko testnet lately yang gue garap itu Linea sama Taiko. Linea testnet gue udah garap juga, udah berhasil. Sama Taiko gue udah berhasil juga. Taiko itu kan kamu harus ambil dari Sepolia dulu apanya sih Ethereumnya untuk testnet faucetnya kamu kan ambilnya dari Sepolia. Itu banyak kok guide-nya di Twitter gitu banyak ya. Gue pribadi ngambil guide-nya orang. Jadi Taiko sama Linea udah gue garap ya. Yoshi gue nggak tahu, gue nggak pelajarin. Arbitrum, Black Hat, apa pendapatmu tentang token CAW yang terhubung langsung sama Ryoshi? Nah ini nih, jadi lucunya ya kan, jadi Ryoshi itu siapa, kan foundernya Shiba kan, Ryoshi Research Twitternya. Dia itu tahun lalu diafiliasikan kuat sekali sama satu project meme namanya Suka ya. Gue pribadi ada Suka, disclosure, gue beli dikit gitu. Nah ada lagi CAW, jujur gue nggak tahu nih. Kayaknya tuh kalau udah ada project kedua dan ketiga, gue jadi menganggap kayaknya afiliasinya bullshit deh. Ada yang kirim gue topi, thank you loh Manik, thank you.
Gue jadi bisa jadi nganggap itu bullshit sih. Gitu, jadi kayak gue jujur udah nggak mau cari tahu lagi project-project yang terafiliasi sama Ryoshi, semua gue udah nggak mau cari tahu lagi. Itu kemarin kayak kayak suka gue beli ya iseng tipis-tipis gitu ya, tipis banget gitu. Tapi sekarang gue lebih prefer untuk mencari project-project yang launching di ekosistemnya ICP maupun Arbitrum ya. Itu yang bener-bener gue kulik, oke? Giancaro, Bang, gue hold BNB cukup besar 50 koin. Nice, masih aman nggak jangka panjang? In my personal opinion, Binance Coin adalah salah satu kripto yang sangat kuat. Ya, dan utility-nya juga enak banget. Apalagi kalian bisa join, apa ya, kalau kamu punya BNB, lu bisa dapat airdrop ya dari launchpad-nya, which is menurut gue sangat-sangat bagus ya. Jadi menurut gue Binance adalah salah satu yang layak diakumulasi ya. Gue pribadi ada Binance tapi sedikit ya. Gue lebih prefer akumulasi yang lain gitu. Tapi ya kembali ya, pada dasarnya gue nggak bilang Binance jelek. Binance bagus banget menurut gue. Tapi apa yang kalian akumulasi itu kan tentu tergantung plan ya. Harus tergantung perencanaan kalian masing-masing ya. Jadi jangan tiru-tiru ya, jangan tiru gua gitu. Kalau perencanaan kalian di Binance ya silakan aja gitu ya. Buat gue banyak sekali project yang berpotensi bagus dan sudah terdiskon dengan sangat murah. Oke? Oke. Lanjut, lanjut. Shiba ada narasi buruk apa? Wah, gue nggak tahu. Gue nggak lihat sih. Aris, akumulasi di meme coin juga nggak bang? Ada meme coin, tapi meme coin nggak yang sifatnya gue akumulasi gede-gedean, enggak ya. Posisi terbesar gue tetap di yang udah gue sebutkan. Meme coin ada, kayak Doge, Shiba ada ya. Gitu, oke? Baru live kah bang? Nggak dapat notif dari Altair. Kayaknya udah berapa ya? Kira-kira setengah jam lalu lah ya. Gitu. ARB gue udah bahas ya tadi ya, Arbitrum gue udah bahas. Gitu. Wih, Crypto Hell. Wih, thank you loh Crypto Hell. DYDX top 5 holding lu apa bang? Wah, anjir, masa gue sebutin semua? Yang jelas Ethereum, ICP, Arbitrum itu yang gue bisa mention ya. Itu yang gue cukup yakin akan perform dengan cukup baik di next cycle gitu. Yang lain-lainnya ada yang gue hold, cuman kayak ya itu bener-bener hasil riset-riset gue yang gue beli dan apa ya, high risk lah karena itu project-project bear market. Oke? H57 apa kabar? Ada Cardano bang ya, kok dari dulu gitu-gitu aja. eh Gini ya, gue bukannya bermaksud ngasih statement negatif, tapi faktanya ya, gue ngomong faktanya aja ya. Cardano itu tuh nih ya, gue disclosure dulu ya. Kalau teman-teman udah follow gue dari 2021 ya, pasti tahu largest holding gue di cycle sebelumnya tuh Cardano. Gue profit dengan sangat 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 baik dari Cardano. Tapi gue udah jual Cardano bahkan kecepetan di Oktober atau Oktober awal kalau nggak salah gue udah jual. Jadi belum late cycle di harga 2,7 dolar, 2,6 kalau nggak salah gue udah jual. Gue udah exit ya. Padahal kan dia peaknya sampai 3. Kecepetan lah gue jualnya ya. Itu kalau teman-teman udah follower gue dari 2021 ada di grup Telegram pasti tahu karena itu gue publicly mention ya. Gue mention dengan sangat terbuka waktu itu ya. Posisi Cardano gue udah jual ya. Tapi kalau ngelihat perkembangannya di bear market dan termasuk dari tahun 2021 karena dulu kan Cardano itu yang gue hold paling besar, salah satu ya apa ya, largest holding gue itu di Cardano dulu ya. Tapi kalau ngelihat progresnya sampai sekarang gak jelas anjir, bener deh. Itu kata-kata yang paling tepat untuk gue ucapkan. Gak jelas banget anjir. Kayak market cap-nya gede, obviously dia punya banyak investor, dia nggak mungkin kekurangan likuiditas tuh udah nggak mungkin gitu ya. Tapi projectnya kebanyakan pending. Aduh nggak jelas deh, blockchain-nya aja menurut gue nggak jelas, asli nggak jelas. Padahal ya partnership sih di mana-mana, di Afrika di mana gitu. Jadi narasinya tuh kuat banget. Tapi nggak jelas sih menurut gue. Gue jujur ngomong, gue bukan bilang Cardano jelek dan bearish ya, tapi menurut gue, tapi definitely gue cuma bisa bilang itu udah nggak masuk radar gue lagi di tahun ini sama sekali ya. Kalau untuk trading possible, untuk trading ya, kalau memang posisi setupnya bagus ya bisa aja nanti gue beli gitu. Tapi hanya untuk trading. Tapi kalau untuk akumulasi di spot, sejujurnya Cardano udah nggak masuk target akumulasi gue lagi sama sekali ya.
Gitu sih kira-kira. Plus gini loh, teman-teman harus tahu kebanyakan kripto itu cuman perform satu cycle ya. Beberapa yang udah terbukti perform lebih dari dua cycle tuh kayak Bitcoin, Ethereum gitu ya. Bahkan XRP aja nih ya, buat teman-teman XRP ya. Kalian harus tahu XRP aja di cycle 3 kemarin tidak tembus all time high-nya. Which is menurut gue it's a bad sign menurut gue ya. Kalau nggak tembus all time high-nya ya. Doge aja tembus all time high-nya. BNB tembus all time high-nya ya. Tapi XRP tidak tembus all time high-nya gitu ya. Jadi memang banyak sekali kripto yang cuman perform tuh satu cycle aja, dan di cycle berikutnya dia tuh bahkan tidak tembus all time high-nya ya. Itu sangat disayangkan sih, menurut gue sangat disayangkan. Jadi ya gue nggak tahu apakah di tahun ini XRP akan perform, ya kita lihat aja sama-sama. Tapi memang XRP secara narasi fundamental masih punya prospek yang sangat bagus, itu harus diakui. Dia ISO 20022, terus apa ya, partnership dengan perbankannya paling banyak, gitu-gitulah gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak kita lihat aja sama-sama. Tapi sejujurnya ini gue mepet gara-gara Cardano ya. Jadi gue secara pribadi nggak tertarik untuk akumulasi Cardano lagi ya. Gitu. Selamat Paskah Rian Seto, selamat Paskah. Besok ya, by the way masih Paskah ya. Daxra, puasa nggak bang? Gue nggak puasa ya. Gue Paskahan. Chris Chan 17, rekomendasi koin yang masih undervalue selain selain Arbitrum. Basically semua yang real, semua yang jelas menurut gue semuanya undervalue ya. Bitcoin, Ethereum, Binance, ICP semua masih undervalue menurut gue ya. Sekali lagi menurut gue semua masih undervalue. Undervalue dalam arti apakah bisa turun, ya bisa aja. Yang namanya gue bilang kripto pergerakannya kayak roller coaster, bisa aja tiba-tiba turun 40-50%, bisa aja gitu. Cuman kalau dibilang undervalue dalam arti gini, undervalue dalam perspektif 2 sampai 3 tahun ke depan masih punya potensi, ya definitely itu undervalue gitu. Tapi apakah di bottom, wah susah lah. Sangat-sangat susah menurut gue. Jadi kalau menurut gue ya, tahun ini kayak bisa dikatakan kalau memang projectnya bener ya, lu cap cip cup juga udah pasti naik gitu loh. Kalau kamu sabar hold sampai next cycle, oke? Top 10 apakah... Oke, ini gue udah bahas. BTW udah sampai 10M bang. Maksudnya 10M apa nih? Duit gue 10M, 10 miliar. Oh enggak ada duit gue 10 miliar. Solana gimana? Bagus gak bang? Bang. Ya, nah ini menarik karena Solana ini kan jadi gini. Disclosure, gue last cycle ada hold Solana, tapi gue udah nggak ada. Gue nggak berencana untuk hold Solana lagi di next cycle. Ya jujur aja, kenapa? Solana ini kan sangat kuat afiliasinya dengan FTX kan, dengan Sam Bankman-Fried gitu loh. Sangat kuat afiliasinya. Secara pribadi, udah gitu gini. Solana teman-teman bisa lihat lah, blockchain network yang paling sering mati lampu, tanda kutip lah ya, outage gitu, mati lampu, jadi off networknya. Gue nggak bilang Solana jelek dan nggak bisa tidak ada project yang akan dibuild. Kalian bisa lihat banyak sekali project yang dibuild on top of Solana. Tapi in my personal opinion ya, sekali lagi personal opinion ya, gue akan lebih prefer untuk akumulasi yang lain. Itu aja sih gitu ya. Jadi masalah preferensi aja ya gitu. Tapi kalau Solana masih building nggak? Masih masih Solana masih build gitu ya gitu. Tapi jujur gue nggak masukin Solana ke portfolio gue untuk tahun ini ya. Shiba gimana ya? Shiba gue ada posisi tapi tipis lah ya. Doge, Shiba itu ya buat gue udah kayak uang kaget aja lah ya gitu. Ada tipis-tipis gitu, apalagi ada Doge Chain, Shiba juga ada Shibarium. Ya kali aja tiba-tiba kedorong narasinya. Ada gue tapi tipis gitu. Oke. Dollar cost average mulai 500.000 per bulan worth it. Nah ini gue nggak bisa bilang specifically ya worth it atau nggak ya. Semua harus dikembalikan ke kondisi keuangan masing-masing. Nggak bisa in general itu akan jadi worth it gitu, nggak bisa. Gini, ini ngomong fair ya, misalnya 500.000 kalau income kamu tuh misalnya sebulan 5 sampai 7,5 sampai 10 juta ya worth it aja gitu. Tapi kalau income lu cuman 1,5-2 juta kan jadi nggak worth it gitu loh. Ngerti kan maksud gua, karena ya lu berdarah banget gitu. Jadi ini
eh, yang apa ya, pertanyaan sangat subjektif dan terlalu sulit gue jawab in general gitu ya. Tapi gue cuman bisa bilang kayak gini, in general secara umum berlaku adalah gue pribadi sangat bullish long term on crypto. Yes, itu nomor satu. Dan yang kedua, buat gue strategi terbaik untuk bisa profit di kripto adalah melalui dollar cost average ya, melalui cicil pembeliannya ya. Jangan langsung all in, cicil aja secara bertahap gitu ya. Sampai kapan ya, terus aja cicil sampai 2025 nanti. Itu personal opinion gue. Soal rasionya berapa, kalian harus menentukan sendiri ya. Cuman 2 poin itu aja yang gue bisa share in general. 2 poin itu buat gue in general akan berlaku, akan bisa applicable untuk semuanya. Tapi kalau untuk rasionya berapa, cicil berapa ya, wah itu subjektif. Kalian harus tentukan sendiri ya. Kalian harus tanggung jawab sendiri sama keuangan kalian, oke? Gitu. Bitcoin kemana dulu nih dalam waktu dekat? In my personal opinion, koreksi sampai 25 possible sekali. 25-26 masih sangat possible gitu ya. Tapi gue gak bilang bakal toto dump gitu. Enggak sih, menurut gue masih on track sih menurut gue ya. Tapi ya kembali ya, buat gue gak tertarik untuk mengapa ya, uh, um, bener-bener trading heavily di waktu-waktu sekarang ini ya, nggak terlalu tertarik gitu ya. Itu preferensi lah ya. Tapi kalau dibilang dalam waktu dekat koreksi sampai 25-26 possible aja gitu. Tapi habis itu naik lagi sih menurut gua. Gitu. Oke, apalagi nih? Uset banyak banget pertanyaannya. Ntar ya, gue lagi lihat-lihat lagi ya. Ini by the way, kalau yang beberapa pertanyaan yang sudah terjawab dari apa yang gue mention tadi nggak gue bahas lagi ya. Luna apa kabarnya? Aduh, Luna sih jujur ya, gue udah sama sekali nggak tertarik sih. Gue udah merem sih sama Luna. Luna bisa naik ya? Bisa-bisa aja, bisa-bisa aja gitu. Cuman itu definitely udah nggak masuk radar gue lagi gitu. Udah di scam kayak gitu kok. Pertama-tama udahlah. Gue jujur nggak tertarik sama Luna lagi sama sekali. Oke. Wah, banyak banget nih. Oke, apalagi nih yang mau gue bahas? Oke. Matic ya. Matic Matic bagus, bener deh, Matic bagus. Nih gue share ya salah satu hal ya. Kalau misal untuk conviction gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi. Nih teman-teman pay close attention nih. Gue nggak bakal ngomong ini di video TikTok sih kayaknya ya, tapi buat live aja lah ya. Gue bakal ngobrol kayak gini. Menurut gue, sekali lagi menurut gue, token layer 2 seperti Arbitrum, Optimism mungkin cuma tahan satu cycle doang. Kenapa? Karena gas fee-nya pakai Ethereum. Ya, menurut gue jadi token-token layer 2 yang gas fee-nya masih menggunakan native tokennya si Ethereum, bukan buat gue, tapi in my personal opinion, sekali lagi personal opinion ya, cuman kuat satu cycle doang. Sedangkan Polygon Matic itu satu-satunya layer 2 yang gas fee-nya menggunakan Matic token. Jadi bagus banget menurut gue. Jadi gue pribadi cukup optimis di cycle kali ini Polygon Matic akan tembus all time high-nya. Gue sangat optimis. Ya, sekali lagi ya, gue sangat optimis Polygon Matic akan tembus all time high-nya. Tapi karena fokus gue adalah return on investment, sekali lagi ya, fokus gue adalah ROI, gue nggak pilih Matic. Gue lebih prefer Arbitrum. Kenapa? Market cap-nya lebih ringan, punya potensi naik yang lebih baik dibanding Polygon Matic. Nih, sederhananya Arbitrum jadi gini, kalau teman-teman perhatiin Polygon Matic itu tuh di cycle lalu naik 100x atau 1000x ya, gue lupa. Bentar. Nih ya, gue lupa kalau nggak salah 1000x deh. Nih bentar nih, gue sambil buka ya. Seingat gue 1000x, tapi bisa jadi gue salah nih. Nih ya. Wih, mic gue hampir jatuh. Ntar guys, gue lihat dulu biar nggak salah. Nih ya. Tuh, Polygon Matic itu naik 122.000%. Bayangin ya. 122.000% dari April 2019 sampai Desember 2021 Polygon Matic naik 122.000% ya. It means 1000x Polygon Matic, lu bayangin aja. Jadi gue sih jujur ya, gue nggak consider Arbitrum 1000x. Wah gila, kalau Arbitrum 1000x sih
wah kaya banget gue. Cuman gue nggak seoptimis itu sih gitu. Nah, jadi kalau lu tanya gue, menurut gue sangat possible Polygon Matic ini next akan tembus all time high-nya. Tapi apakah akan 1000x lagi ya? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Menurut gue tidak akan 1000x lagi gitu loh. Makanya karena fokus gue adalah return on investment, gue akan lebih prefer pilih yang lahir di bear market seperti Arbitrum gitu ya. Wah gila, Arbitrum dikasih 50x aja gue udah happy banget. Gak usah ngomong 1000x ya, 50x aja gue udah happy banget. Sangat 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 happy. Tapi kita lihat aja gitu. Menurut gue em, memprediksi berapa persen, berapa besar kenaikannya itu jauh lebih sulit, sangat sangat sulit ya. Yang lebih mudah kita prediksi menurut gua sekali lagi ya, yang lebih tangible, yang lebih keukur adalah end of cycle-nya kapan ya, berdasarkan siklus ya. Gitu. Jadi gue pribadi dari sejak 2021 akhir, 2022 awal gitu ya, gue udah punya target entry gue kapan, exit gue kapan gitu. Nah, ini nih salah satu materi gue workshop sebetulnya ya. Jadi bener-bener kerangka berpikirnya, fundamentalnya, ya bener-bener semua cara berpikir gue ya gue tumpahin ke situ semua gitu. Jadi gimana sih cara lu narik garisnya tuh gimana, cara ngukurnya tuh gimana. Nah itu yang gue ajarin supaya sebenarnya target gue teman-teman yang udah ikut workshop ya, kalian bisa jadi investor kripto yang mandiri gitu loh. Nggak usah ikut-ikutan lagi, nggak usah lihat-lihat kiri kanan lagi, nggak usah panik-panik lagi kalau Bitcoin naik turun. Tapi ya kalian udah ngerti karena kalian udah punya gambaran besarnya. Itu gue bahas detail banget, 80 slides lebih, anjir gue ngomong 3 jam itu kalau workshop. Gue berani guarantee worth it setengah mampus, serius deh ya. Terserah lu mau bilang gue jualan atau apa, emang gue jualan gitu. Tapi gue berani guarantee ya, teman-teman ikut workshop itu bakal worth it setengah mampus ya buat kalian, terutama buat kalian yang ini first cycle kalian ya. Maksudnya ini first year atau apa ya, mungkin tahun-tahun pertama atau awal-awal kalian invest di kripto ya. Karena wah gila anjir, gue kupasnya tuh sedetail itu gitu. Sedetail itu, parah banget detailnya. Dan jujur selama ini kan nanti Mei tanggal 6 nanti itu workshop keempat gue ya. 3 kali gue workshop, tidak ada satu peserta pun yang komplain ke gue. Semuanya bilang materinya sangat 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 bagus. Bahkan gue amazed loh. Nih gue jujur ya, bahkan gue amazed loh. Ada yang join workshop gue tuh bahkan profesor dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Jujur gue nggak bohong ya, gue bisa tunjukin ke kalian bukti emailnya. Dia sampai send gue email bilang thank you, materinya bagus banget. Ya profesor loh. Ya gue happy lah. Itu kayak buat gue apa ya, kepuasan batin gitu. Kalau apa yang gue persiapkan, gila riset gue untuk bikin 80 slides itu tuh 1 tahun lebih men. Ya 1 tahun lebih gue riset, gue tuangin semua di 80 slides itu ya. Dan kalau ada yang bilang bagus kan happy gue ya gitu. Ya kira-kira itu ya. Lanjut, Mina. Nah, Mina ini kan layer 2 juga ya hitungannya, layer 2 blockchain ya. Dan Mina ini kan sebenarnya gue lupa, Mina itu kalau nggak salah launching di bear market juga ya kalau gue nggak salah. Bentar nih, gue cek dulu ya. Ini karena teman-teman ada yang nanya nih, menarik nih. Gue langsung tertarik untuk lihat Mina. Kapan dia launching? Oh, 2021. Tapi masih oke lah. Dia belum yang kayak udah perform sampai apa tuh blow off top gitu, belum. So menurut gua masih oke-oke aja kalau kalian mau akumulasi Mina. Oke-oke aja gitu. Ini kan Mina itu kan layer tuh hitungannya kan ya, atau ZK, zero knowledge ya. Gini, kenapa gue nih ya, gue ini salah satu materi workshop gue sih sebenarnya. Kenapa gue sangat bullish on layer 2, on zero knowledge ya. Gue sangat-sangat bullish. Kenapa? Ya kayaknya tuh kita udah tahu lah ya, Ethereum itu akan jadi king, Ethereum itu akan jadi penguasa layer 1, itu semua kayaknya udah tahu gitu loh. Kayak lu nggak bisa imagine ada layer 1 lagi yang akan lebih besar dari Ethereum. Gini, walaupun secara transaction, walaupun secara numbers of transaction BNB chain kayaknya lebih gede ya gitu, tapi in terms of adoption menurut gue akan Ethereum yang tetap menang gitu ya. So solusinya itu adalah buat gue untuk reduce gas fee-nya sama ningkatin throughput-nya ya harus pakai layer 2-nya. Kalian harus transaksi di layer 2-nya untuk bisa dapat gas fee yang lebih murah dan TPS yang lebih cepat. Itu aja sih. Makanya karena gue yakin Ethereum akan gede.
next cycle ini buat gue sangat possible untuk jadi battle of layer 2. Ya banyak sekali layer 2 yang bermunculan. Teman-teman bisa lihat lah, udah banyak layer 2 ZK yang bermunculan. Dan buat gue ya itu yang akan perang narasi di next cycle. Gue bisa ngelihat banget itu akan jadi perang narasi sih. Kita lihat aja siapa yang menang ya, kita lihat aja ya. Tapi di first start ini, di bear market ini, menurut gue yang masih top of mind sekarang itu kan Arbitrum ya. Karena banyak banget yang garap, banyak banget yang bullish, ekosistemnya berkembang luar biasa. Jadi sekarang tuh yang top of mind-nya kayaknya Arbitrum gitu. Tapi ya kita lihat aja, narasi tuh bisa terus berubah. Narasi bisa terus berubah. Dan menurut gue sangat possible akan ada FUD susulan lagi untuk Arbitrum ya. Tapi again gue gak akan terlalu ambil pusing. Kenapa? Menurut gue soalnya gini, mau ada kemarin tuh yang isu internalnya jualan gitu ya. Ya gue nggak terlalu pusing sih sama yang kayak gitu ya. Buat gue bisa aja dikasih koreksi ya bisa. Kenapa? Karena ya itu yang tadi gue bilang. Semua token yang launching bisa koreksi dulu 80-90% gitu loh. Tapi kalau kalian ngerti behavior itu, ya justru di koreksi tersebutlah kalian akan akumulasi lagi. Gitu sih sebenarnya, gitu ya. Oke, Raca astaga. Raca gimana ya? Em, Raca sih gue nggak bisa ngomong ini udah pasti jelek atau enggak gitu ya, susah ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan pada dasarnya Raca itu udah blow off top gitu loh, ngerti kan? Udah bener-bener gimana ya, ngerti kan ya, blow off top tuh yang kayak naiknya naik vertikal jebret meledak terus turun gitu kan. Raca itu di kemarin itu kan kita bisa lihat movementnya itu blow off top kelihatan jelas banget. Nah, pertanyaannya sederhana sebetulnya, apakah Raca bisa perform lagi dengan sangat baik, akan ada narasi yang sangat baik lagi sehingga bisa break all time high-nya. Nah jujur possible aja, gue gak bilang kemungkinan itu gak ada, cuman secara pribadi gue tidak akan, ya Raca tidak masuk portfolio gue setelah dipertimbangkan lah ya gitu. Gue sebenarnya sempat cukup pelajarin Raca, apalagi sejak dia itu di support sama konsensus juga. Konsensus itu kan ya yang bisa dikatakan perusahaan tidak ada token yang sebenarnya nge-backup semuanya gitu loh, MetaMask, Infura. Tapi karena dia di support konsensus, gue sempat pelajarin. Tapi ya udahlah, gue udah putuskan itu nggak masuk portfolio gue sih gitu ya. eh Harga layak ARB sekarang berapa sih bang? Susah ya kalau ngomong harga layak ya, terlalu sulit ya. Tapi secara pribadi, gue akan tertarik untuk beli lagi posisi yang lebih banyak di bawah $1 gitu. ICP kemarin di 4, nih gue share lah ya. ICP kemarin di 4,8 gue buy lagi dalam jumlah yang sangat besar ya. Menurut gue ICP kemarin 4,8an tuh murah sekali. Jadi ya gue buy lagi gitu ya. Not financial advice ya, gue cuma sekedar sharing loh ya. Jangan nanti kalau kalian beli juga kalian mencak-mencak nyarinya gue. Enggak. Gue di sini tidak akan pernah memberikan financial advice sama sekali, enggak ya. Tapi ya gue lebih prefer share terbuka apa yang gue buy, apa posisi gue, dan semua yang gue katakan gue bisa pertanggungjawabkan. Yes, memang gue ada posisi gitu loh. Kalau gue bilang tidak ya tidak. Oke? Banyak lagi. Banyak. Bang, garap Z casing nggak? Jujur gue nggak garap Z casing karena gosipnya kan launching tokennya tahun depan kan. Gue jujur jadi udahlah ntaran aja lah. Gitu. Ervin 990 menarik nih ya. Pesimis sama kripto. Nggak masalah ya. Buat gue, kalian kalau misalnya invest tentu harus punya conviction masing-masing ya. Kalian harus punya sesuai sama stylenya kalian. Kalau stylenya kalian bukan kripto nggak ada masalah. Menurut gue, in my personal opinion ya, di luar kripto yang gue pribadi invest, gold, silver gue invest ya. Ini kalau teman-teman ngikutin gue dari 2021, ketika waktu itu gue exit semua posisi gue di kripto. Cari deh videonya. Itu udah di 2021 akhir. Ketika gue exit posisi gue sepenuhnya, waktu itu sebagian uang gue ketimbang semuanya gue cairin ke rekening gitu ya, akhirnya sebagian ada yang gue hedging ke gold sama silver gitu ya. Dan waktu itu sempat sampai kuartal 1, kuartal 2 tahun 2022 gue akumulasi gold and silver. Itu gue mention terbuka kok, gold and silver gue ada posisi ya. Sekarang gold naik sangat baik ya, karena ya
ya itu kayak buat gue udah obvious banget gitu loh ketika USD nanti memang maksudnya gini, karena kan sebenarnya narasi tahun ini krisis itu kan udah cukup lama ya sebenarnya. Kalau teman-teman follow on berita-berita makro kan udah dari 2022 awal banyak sekali yang memprediksi tahun ini resesi. Jadi ketika akhir tahun kemarin tiba-tiba Pak Jokowi semua bilang resesi bakal gelap gitu, ya gue udah nggak kaget sebenarnya. Kalau teman-teman ngikutin makro, ngikutin banyak sekali berita, ya itu udah diprediksi sekali gitu. Makanya waktu itu yang salah satu yang gue hedging adalah gold and silver ya. Gue masih bullish on gold and silver dan gue nggak jual sama sekali sampai sekarang gitu. Gitu. Tapi ya silahkan ya balik-balik. Menurut gue semua investasi itu ada risk dan rewardnya ya. Buat gue kalian harus cari yang memang cocok sama kalian. Kalau gue pribadi, gue cocok di kripto gitu. Ya. Wih, banyak banget nih pertanyaan. Astaga, banyak banget. NBH Bank gue bisa tebak top holding lu ada di AAV atau AVAX. Bukan sayangnya ya. Bukan AAV, bukan AVAX. Oke. Wah, ini gue cari pertanyaan-pertanyaan yang ini ya. Banyak sekali nih, karena ya, nge-future nggak bang? Ada, tapi posisi futures gue itu sangat-sangat sedikit gitu. Dari tadi bilang tipis-tipis mulu bang, tipismu seberapa bang? Tipis lah pokoknya gitu. Ya balik, jadi gini, gue nggak mau nyamain atau compare posisi gue dan kalian. Ya nggak ya, gue nggak pernah seperti itu. Kalau teman-teman perhatiin, gue sangat anti shilling dalam arti kayak gue pamer ini itu, aduh nggak lah, gue nggak tertarik ngelakuin hal seperti itu sebenarnya. Itu tuh cara paling gampang untuk dapetin atensi gitu, bener deh ya. Kalau kalau teman-teman perhatiin mereka yang kalau orang suka shield, suka suka pamer, itu kan sangat mudah untuk tarik atensi. Tapi ya gue pribadi nggak tertarik seperti itu sih. Gue pengen kalau kalian follow gue ya karena memang gue bisa memberikan kalian informasi yang berguna dan baik, itu aja gitu. Bukan karena kalian wah anjir gue overshield, nggak lah, biasa aja. Dan gue juga emang gue bukan orang kaya kok, biasa-biasa aja gue. Ya, coba ya gue cari pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Ini kalau yang token per token nih gue agak males nih. Susah coy. Ada nggak sih yang pertanyaan yang lebih apa ya, yang lebih general gitu, biar enak ngebahasnya coy. Kalau bahas apa raca, bahas per token, waduh, nggak kelar-kelar waktu kita. Gitu, ntar ya, gue lihat-lihat lagi ya yang lain ya. Aduh, gue langsung ke paling bawah ya. Oke, wah mantap nih. Buy gold di mana bro? Dari Devi Fiona. Gua ada dua platform yang gue pakai. Tapi kalau untuk gold and silver itu gue ada di GoTrade ya. Gue ada di GoTrade. Terus kalau untuk foreign stocks gue ada foreign stocks juga. Jadi ada saham luar juga yang gue beli ya. Untuk ya gue ceritain aja lah ya. Gue ada beli saham-saham oil seperti Exxon Mobil. Terus juga USO ya, United States of Oil. Gue ceritain aja ya. Gue udah beli tapi itu gue pakai Nanovest ya. Kalau teman-teman tertarik bisa cek link di profile gue, ada kok ya. Kalau teman-teman mau daftar Nanovest atau GoTrade. Nah, ini Triarga. Bro, beberapa waktu lalu kan koin-koin ES sempat populer. Gimana menurut bro tentang koin-koin privacy? Mana yang prospek? Ya, susah nih kalau gue ngomong kayak gini. Karena koin-koin seperti ini akan bergerak berdasarkan narasi. Pada dasarnya gini ya, gue bisa cerita ya, koin-koin seperti ini tuh pada dasarnya tidak punya real utility gitu loh. Utility-nya hanya untuk ditradingkan atau di stakingkan gitu ya. Jadi kalau ke Ethereum kan jelas buat gas fee, BNB jelas buat gas fee juga, Matic bisa untuk gas fee, Solana gitu ya, itu kan untuk gas fee ya. Jadi kayak utility-nya, sirkulasinya tuh lebih jelas gitu. Sedangkan kalau koin seperti kebanyakan token atau kripto, jujur utility-nya hanya untuk ditradingkan. Jadi kapan dia bisa naik ya itu harus butuh narasi ya, butuh narasi yang bisa ngepump harganya sangat baik ya. Syukur-syukur narasi terus di belakangnya ada market maker yang main. Nah, udah itu enak banget gitu ya. Tapi kalau koin privacy ya bisa naik nggak ya, bisa aja gitu. Tapi kembali lagi kita harus tunggu narasinya dulu baru dia akan naik gitu. Oke?
XS kini, bang selain Binance broker mana lagi yang bisa futures? Jujur untuk sekarang gue futures kebanyakan pakai Bybit ya. Gue pakai Bybit untuk trade di futures ya. Gitu, gue pakai Bybit ya. Buat teman-teman yang mau join trading team gue, teman-teman bisa cek link di profile gue ya. Terus bisa daftar Bybit di situ, oke? Bang di YDX udah cari receh, oke? Nih, ini menarik. Di YDX itu kan jadi gini, gue disclosure dulu lah ya. Di YDX itu salah satu yang masuk ke portfolio akumulasi gue. Yes, di YDX masuk. Kenapa? Karena gue cukup yakin narasi decentralized exchange maupun decentralized perpetual exchange itu akan jadi satu narasi yang blow up juga di cycle berikutnya ya. Ini gue cukup yakin. Ini materi workshop gue juga sebenarnya ya. Ini salah satu slides di workshop gue, tapi nggak apa-apa gue bahas. Teman-teman yang ikut workshop gue pasti tahu gue bahas ini ya. Gue sangat bullish on DEX and DEX perpetual. Kenapa? Karena gue yakin ke depannya. Karena gini, kalau teman-teman pernah coba ekosistem DEX, DEX itu tuh enak banget. Kalian bisa transaksi tanpa KYC terlebih dahulu. Tinggal connect wallet, jebret, beres. Kalian bisa langsung transaksi. Plus sekarang itu udah banyak dikembangin decentralized perpetual exchange. Seperti Say Network, Vertex, GMX, Vela, banyak gitu. DYDX juga salah satunya decentralized perpetual exchange. Kalian tinggal kasarnya gini, kalau misalnya kalian mau trade futures nih di Binance kah, Bybit kah, Bitget kah, or any centralized exchange, pada dasarnya kalian harus KYC terlebih dahulu. Ya, KYC itu yang kayak isi data, foto KTP, gitu-gitu loh, ngerti kan? Nah, tapi kan kalau di DEX kalian tidak perlu. Menurut gua itu akan semakin kepake ke depannya. Plus dari sejak 2022, gua kan jadi gini, 2021, 2022 sampai tahun ini salah satu kerjaan gue setiap mungkin sebulan atau 2 minggu sekali gitu, gue tuh suka follow transaksinya para venture capital. Jadi venture capital kayak Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures, Alameda Research yang ya obviously ya Alameda Research yang udah bermasalah itu, terus kayak Fanbushi, Multicoin Capital, banyak lah ya, Dragonfly Capital. Kerjaan gue tuh salah satunya gue follow aliran uang tuh pada kemana, karena biasanya token atau koin-koin yang diinvestasi oleh big venture capital itu biasa gainnya tuh gila-gilaan. Makanya gue itu suka follow aliran uangnya mereka invest kemana aja, dan gue pantau, gue masukin kayak shortlist gue. Kalau tahu-tahu mereka launching token, itu salah satu yang akan gue beli gitu. Dan kalau gue perhatikan dari sejak 2022, dari awal lah ya 2022, banyak sekali venture capital yang invest di decentralized perpetual exchange gitu, kayak Pantera Capital gitu ya, gede banget invest di Sin Futures gitu lah ya. Gue nggak mau overshield lah ya, tapi kayak basically menurut gue salah satu yang sangat possible untuk play out adalah decentralized exchange gitu ya. Anyway guys, sekarang udah 22.14 ya, sebentar lagi sudah waktunya kita beristirahat ya. Oke, anyway, thank you banget buat teman-teman yang join. Gue satu pertanyaan lagi deh. Satu pertanyaan lagi ya. Nih, gue langsung ke bawah. Set. Oke. Wah, Arbitrum gue berbahas tadi. Maaf ya, next lah ya. Kalau teman-teman yang pantau dari awal pasti males nih. Oke, kalau DEX aman nggak bang? Dana nggak mungkin nyangkut bang yang trade tanpa KYC. Basically menurut gue kita kalau dalam aman ya, semua ada resiko lah, itu dulu yang gue mau bilang ya, semua ada resiko. Tapi tentu kalau untuk DEX yang sudah lebih stabil, DEX yang punya LP yang jelas kayak GMX, DYDX, cenderung lebih aman. Itu aja. Jadi teman-teman tahu bisnis modelnya, tahu LP-nya, berapa liquidity-nya, ya dari situlah teman-teman bisa kira-kira. Tapi kalau dibilang tanda kutip aman, ya wah susah ya. Itu udah terlalu apa ya? Udah terlalu spesifik gitu. Bahkan FTX yang semua orang bilang aman aja nggak terbukti ngaco gitu. Nah, aman ini faktor yang sangat sulit gue share gitu ya. Nah, oke, anyway, thank you banget teman-teman yang udah join ya. Gue off dulu, thank you banget. Oh, nih menarik, suka mobil bang, live TikTok, upload di YouTube dong. Oke, siap. Gue upload di YouTube ya. Siap. Suka mobil, thank you banget untuk
infonya ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah join ya. Semoga nanti gue usahain pokoknya sekarang gue setiap seminggu 2 kali bakal live ya. Jadi ya pantau-pantau terus aja ya notif-notif kalian ya. Oke. Thank you banget buat semua yang udah join ya. Semoga ketemu lagi next ya. Tentu ada pasti next pasti ada topik topik yang lebih menarik lagi ya. Thank you teman-teman. Bye bye. Good night. God bless you all. Woi.